Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Setelah menjual Baginda Raja pada seorang Baduy, Abu Nawas menyadari jika dirinya terancam hukuman berat. Ia kemudian pergi sementara dari rumahnya untuk menghindari para tentara kerajaan akan menangkapnya. Sesuai perintah raja, prajurit kerajaan kemudian mendatangi rumah Abu Nawas. Akan tetapi mereka tidak menemukan Abu Nawas. Setelah memeriksa ke seluruh ruangan rumah, mereka yakin jika Abu Nawas tidak berada di rumahnya. Para prajurit kembali ke istana dan melaporkan kepada Baginda Raja. Ketika kondisi dirasa sudah cukup aman, Abu Nawas kemudian kembali ke rumahnya. Istrinya kemudian menemuinya dan berkata, "Wahai suamiku, tadi prajurit kerajaan datang kemari atas perintah Baginda untuk menangkapmu. Apa yang telah engkau perbuat?" tanya istri kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjawab, "Ini masalah besar. Sebelumnya aku telah menjual Baginda Raja kepada seorang pedagang budak." "Apa? Engkau baru saja menjadikan Baginda Raja sebagai budak? Mengapa engkau lakukan itu?" tanya istri Abu Nawas dengan nada terkejut. "Iya, biar Baginda tahu jika di negerinya ini masih ada praktek jual beli manusia yang dilakukan oleh rakyatnya, sekalian agar ia menyadari jika menjadi budak itu sangat sengsara," jawab Abu Nawas. "Meskipun tujuanmu baik, cara itu tentu saja tidak akan diterima Baginda Raja dan Baginda pasti akan menggantung dirimu kali ini," kata istrinya. Abu Nawas mulai resah. Hanya ada satu cara untuk melepaskan diri jeratan hukuman Baginda Raja Harun al-Rasyid, pikirnya. Cara tersebut tidaklah semudah seperti yang biasa ia lakukan. Setelah lelah berpikir, Abu Nawas kemudian melaksanakan salat 2 rakaat. Selesai salat, Abu Nawas segera melaksanakan rencananya yang sudah disusun bersama istrinya. Sebelumnya ia berpesan kepada istrinya jika Baginda Raja bertanya tentangnya kepada sang istri hendaklah ia menjawab seperti yang telah dipesankan kepadanya. Beberapa saat kemudian istri Abu Nawas berteriak histeris meronta-ronta. Tetangga yang mendengar beramai-ramai langsung mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka kemudian bertanya kepada istri Abu Nawas, "Apa yang terjadi?" "Suamiku meninggal," jawab istri Abu Nawas sambil kembali menangis histeris. Para tetangga sangat terkejut dan juga ada yang ikut menangis histeris karena begitu menyukai Abu Nawas. Kabar tentang kematian Abu Nawas dengan cepat menyebar hingga ke istana. Baginda yang mendengar kabar itu merasa tidak percaya seseorang seperti Abu Nawas telah meninggal dunia, padahal ia baru saja ingin menangkapnya. Baginda Raja bersama para pengawal istana dan tabib istana langsung menuju ke rumah Abu Nawas untuk memastikan kematiannya. Sesampai di rumah Abu Nawas, tabib istana langsung memeriksa keadaan Abu Nawas. Selesai memeriksa kemudian tabib memastikan kepada Baginda jika Abu Nawas benar-benar telah meninggal dunia. Baginda Raja kemudian menangis terseduh-seduh setelah mendengar penjelasan tabib dan melihat tubuh Abu Nawas yang terbujur kaku. Karena meskipun seorang yang jahil, Abu Nawas adalah seorang sahabat yang sering memberikan saran-saran baik kepadanya meski dengan caranya sendiri. Baginda kemudian bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada Baginda. Suami hamba berpesan agar Baginda Sudi kiranya dapat mengampuni segala dosa dan kesalahannya yang telah ia lakukan kepada Baginda dunia dan akhirat. Ia juga berpesan jika Baginda benar-benar tulus memaafkannya hendaklah Sudi kiranya rakyat yang menjadi saksi," jawab istri Abu Nawas. "Jika itu permintaan Abu Nawas, maka akan aku penuhi dengan baik," kata Baginda menyanggupi. Setelah dimandikan dan dikafani, jasad Abu Nawas yang telah dikerendakan kemudian dibawa ke sebuah lapangan yang besar yang dihadiri oleh rakyat yang banyak. Ketika sampai di sana, Baginda Raja kemudian berpidato di hadapan rakyatnya. "Wahai rakyatku, hari ini aku mengumumkan kepada kalian semua, bahwasanya aku telah mengampuni dunia akhirat semua dosa yang telah diperbuat Abu Nawas kepadaku. Dari janjiku ini kalian semualah yang menjadi akan saksinya.
kata Baginda di hadapan rakyatnya. Setelah Baginda selesai berpidato, tiba-tiba dari dalam kerenda terdengar suara orang berteriak mengucapkan kata, "Alhamdulillah." Sontak, orang-orang yang berada di sana berlari kocar-kacir ketakutan. Apalagi setelah berucap, Abu Nawas yang dinyatakan telah mati kemudian bangkit kembali dari dalam kerenda. Abu Nawas kemudian langsung berjalan melompat-lompat mendekati Baginda Raja dengan tubuhnya yang masih terbalut kain kafan. Baginda Raja merasa ketakutan dan berkata dengan nada yang bergetar kepada Abu Nawas, "Bukankah engkau sudah mati? Dan apakah engkau hidup lagi?" Tanya Baginda dengan nada ketakutan. "Hamba masih hidup Baginda dan tidak jadi mati tuanku. Terima kasih karena Baginda telah memaafkan semua kesalahan hamba pada Baginda." Kata Abu Nawas tersenyum. "Jadi kau tidak mati?" Tanya Baginda kembali. Abu Nawas menggelengkan kepalanya. "Kurang hajar, kau berani mempermainkanku. Ilmu apa yang engkau pakai?" Tanya Baginda dengan kesal tapi penasaran. "Ini adalah ilmu yang hamba dapatkan dari seorang maha guru hamba," jawab Abu Nawas. "Ajarkan ilmu itu kepadaku," pinta Baginda. "Tidak mungkin Baginda, hanya seorang maha guru yang bisa mengajari kepada orang lain, sedang hamba tidak diajarkan cara untuk mengajarkan kepada orang lain," kata Abu Nawas. "Baiklah jika engkau tidak mau mengajari, aku akan mencari maha guru itu dan belajar kepadanya," kata Baginda. "Sungguh disayangkan sekali wahai Baginda, maha guru itu sudah benar-benar meninggal dunia, tidak sepertiku yang bisa hidup lagi," kata Abu Nawas. "Dasar kau Abu Nawas," gerutu Baginda kesal. Setelah itu Baginda dan semua orang yang hadir membubarkan diri. Abu Nawas kembali ke rumahnya dan hidup tenang terhindar dari hukuman berat Baginda. Pada zaman dahulu orang berpikir dengan cara yang amat sederhana. Dan karena kesederhanaan berpikir ini seorang pencuri yang telah berhasil menggondol 100 keping lebih uang emas milik seorang saudagar kaya tidak sudi menyerah. Hakim telah berusaha keras dengan berbagai cara tetapi tidak berhasil menemukan pencurinya. Karena merasa putus asa pemilik harta itu mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri harta miliknya merelakan separuh dari jumlah uang emas itu menjadi milik sang pencuri bila sang pencuri bersedia mengembalikannya. Tetapi pencuri itu malah tidak berani menampakkan bayangannya. Kini kasus itu semakin rumit tanpa penyelesaian yang jelas. Maksud baik saudagar kaya itu tidak mendapat tanggapan-tanggapan yang sepantasnya dari sang pencuri. Maka tidak bisa disalahkan jika saudagar itu mengadakan sayembara yang berisi barang siapa yang berhasil menemukan pencuri uang emasnya, ia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri. Tidak sedikit orang yang mencoba tetapi semuanya kandas. Sehingga pencuri itu bertambah merasa aman tenteram karena ia yakin jati dirinya tak akan terjangkau. Yang lebih menjengkelkan adalah ia berpura-pura mengikuti sayembara. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa menghadapi orang seperti ini bagaikan menghadapi jin. Mereka tahu kita, sedang kita tidak. Seorang penduduk berkata kepada hakim tersebut, "Mengapa Tuan Hakim tidak minta bantuan Abu Nawas saja? Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat?" Kata hakim itu balik bertanya, "Kemana dia?" Tanya orang itu. "Ke Damaskus," jawab hakim. "Untuk keperluan apa?" Orang itu ingin tahu. "Memenuhi undangan pangeran negeri itu," kata hakim. "Kapan ia kembali?" Tanya orang itu lagi. "Mungkin 2 hari lagi," jawab hakim. Kini harapan tertumpu sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman sekarang menjadi resah dan tertekan. Ia merencanakan meninggalkan kampung halaman dengan membawa serta uang emas hasil curiannya. Tetapi ia membatalkan niat karena dengan menyingkir keluar daerah sama halnya dengan membuka topengnya sendiri. Ia lalu bertekad tetap tinggal apapun yang akan terjadi. Abu Nawas telah kembali ke Baghdad karena tugasnya telah selesai. Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara menemukan pencuri uang emas. Hati pencuri uang emas itu tambah berdebar tak karuan mendengar Abu Nawas menyiapkan siasat. Keesokan harinya semua penduduk dusun diharuskan berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat dalam jumlah besar.
Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Tanpa berkata-kata Abu Nawas membagi-bagikan tongkat-tongkat yang dibawa dari rumahnya. Setelah masing-masing mendapat satu tongkat, Abu Nawas berpidato, "Tongkat-tongkat itu telah aku mantrai. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan. Jangan khawatir, tongkat yang dipegang oleh pencuri selama ini menyembunyikan diri akan bertambah panjang satu jari telunjuk. Sekarang pulanglah kalian." Orang-orang yang merasa tidak mencuri tentu tidak mempunyai pikiran apa-apa. Tetapi sebaliknya, si pencuri uang emas itu merasa ketakutan. Ia tidak bisa memejamkan mata walaupun malam semakin larut. Ia terus berpikir keras. Kemudian ia memutuskan memotong tongkatnya sepanjang satu jari telunjuk. Dengan begitu tongkatnya akan tetap kelihatan seperti ukuran semula. Pagi hari orang mulai berkumpul di depan gedung pengadilan. Pencuri itu merasa tenang karena ia yakin tongkatnya tidak akan bisa diketahui karena ia telah memotongnya sepanjang satu jari telunjuk. Bukankah tongkat si pencuri akan bertambah panjang satu jari telunjuk? Ia memuji kecerdikan diri sendiri karena ia ternyata akan bisa mengelabui Abu Nawas. Antrian panjang mulai terbentuk. Abu Nawas memeriksa tongkat yang dibagikan kemarin. Pada giliran si pencuri tiba, Abu Nawas segera mengetahui karena tongkat yang dibawanya bertambah pendek satu jari telunjuk. Abu Nawas tahu pencuri itu pasti melakukan pemotongan pada tongkatnya karena ia takut tongkatnya bertambah panjang. Pencuri itu diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. 100 keping lebih uang emas kini berpindah ke tangan Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas tetap bijaksana. Sebagian dari hadiah itu diserahkan kembali kepada keluarga si pencuri, sebagian lagi untuk orang-orang miskin dan sisanya untuk keluarga Abu Nawas sendiri. Suatu hari ketika Abu Nawas menghabiskan waktunya di rumah, tiba-tiba datang 3 orang pengawal istana ke rumahnya. Ketiga pengawal itu menemui Abu Nawas dan berkata jika mereka diperintahkan Baginda Raja untuk berak di tempat tidur Abu Nawas. Sontak Abu Nawas sangat marah mendengar penuturan mereka, tetapi ia tidak dapat mengelak dari perintah Baginda Raja. Abu Nawas kemudian berkata, "Jika itu adalah perintah Baginda, maka laksanakanlah jika kalian merasa mampu melaksanakannya." Kata Abu Nawas, "Tentu saja kami mampu melaksanakannya," jawab ketiga pengawal itu dengan enteng. Para pengawal tersebut segera naik ke tempat tidur Abu Nawas. Kemudian bersiap-siap melaksanakan rencana kotor mereka. Abu Nawas meninggalkan kamarnya, dan kemudian kembali dengan membawa sebuah tongkat pemukul. Ketika mereka hendak melepaskan pakaian, tiba-tiba Abu Nawas muncul dan berkata kepada mereka, "Kalian kesini karena ingin melaksanakan perintah Baginda Raja?" "Betul," jawab pengawal serentak. "Jika begitu, aku akan mengawasi kalian," kata Abu Nawas. "Baginda Raja hanya memerintahkan kalian untuk berak di tempat tidurku, akan tetapi tidak mengatakan kalian harus kencing juga. Oleh sebab itu, jika kalian kencing aku akan memukul pantat kalian dan akan melaporkan kepada Baginda bahwa kalian tidak bisa menjalankan perintah," lanjut Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, wajah mereka menjadi ragu dan saling memandang satu sama lain. Para pengawal itu kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Jika begitu, kami tidak akan sanggup menjalankan perintah Baginda Raja." Para pengawal kemudian membatalkan niatnya untuk berak di tempat tidur Abu Nawas. Kemudian datanglah seorang kepercayaan Baginda Raja menemui Abu Nawas. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku sudah tahu apa yang terjadi antara engkau dan ketiga pengawal ini. Aku diperintahkan Baginda untuk memberitahumu, jika ketiga pengawal ini dapat melaksanakan perintah Raja, maka mereka satu persatu akan mendapatkan hadiah dari Baginda. Tetapi jika mereka tidak berhasil, maka hadiah mereka akan jatuh ke tanganmu semuanya dan engkau boleh menghukum para pengawal ini." Abu Nawas langsung tersenyum mendengar penjelasan pesuruh Baginda Raja. Ia langsung memukul pantat ketiga orang itu. Para pengawal itu berteriak meminta ampun. Abu Nawas kemudian menuju istana untuk mengambil hadiahnya.
Di sana Baginda Raja memang telah menunggunya karena ia yakin bahwa Abu Nawas bukanlah orang yang mudah dikalahkan akal pikirannya. Hari itu Baginda Raja Harun al-Rasyid sangat senang melihat ayamnya yang bertelur. Ia kemudian memerintahkan pesuruh kerajaan untuk mengumumkan sebuah sayembara untuk umum yang diadakan oleh kerajaan. Dalam sayembara itu, peserta akan diberikan pertanyaan dan harus memberi jawaban yang tepat. Jika tidak maka peserta akan dihukum. Dan jika peserta bisa memberikan jawaban tepat serta masuk akal, maka akan diberikan hadiah besar berupa 1 pundi penuh uang emas. Mendengar hadiah besar yang ditawarkan, maka sangat banyak rakyat yang berkeinginan mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Akan tetapi mengingat hukuman yang akan diterima jika peserta gagal membuat mereka mengurungkan niatnya untuk mengikuti sayembara, pantaslah ketika hari hanya tiba hanya 4 orang yang berani mengikuti sayembara dan Abu Nawas termasuk salah satu di dalamnya. Sayembara itu memiliki 2 aturan. Pertama, peserta harus mampu menjawab pertanyaan Baginda Raja dan kedua peserta juga harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja. Hari pelaksanaan sayembara pun dimulai. Peserta pertama maju, Baginda Raja kemudian bertanya, "Mana yang lebih dulu ada, ayam atau telur?" "Telur," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda. "Ayam berasal dari telur, jadi tidak mungkin ayam duluan," jawab peserta pertama. "Jika begitu, siapa yang mengerami telur?" sanggah Baginda. Peserta pertama hanya terdiam dan tidak bisa memberikan jawaban. Ia langsung dijebloskan ke penjara. Selanjutnya majulah peserta kedua dengan raut wajah yang mulai ketakutan. Baginda Raja kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Peserta kedua segera memberikan jawaban. "Baginda yang mulia, sebenarnya ayam dan telur itu tercipta bersama-sama," kata peserta kedua. "Berikan alasanmu," tanya Baginda. "Jika telur lebih dulu tidak mungkin, karena tidak ada yang mengerami. Jika ayam lebih dulu juga tidak mungkin karena ayam berasal dari telur," jawab peserta kedua. Baginda kemudian menyanggah, "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" Peserta kedua mulai terpojok dan kebingungan tidak bisa memberikan jawaban atas sanggahan Baginda Raja, kemudian dia juga dijebloskan ke penjara. Selanjutnya naiklah peserta ketiga dan berkata, "Ampun Baginda Raja, sebenarnya ayam lebih dulu ada daripada telur." Kemudian ia menjelaskan alasannya. Yang pertama adalah ayam betina, karena ia bisa bertelur tanpa ayam jantan. Lalu ia mengerami dan menetaskan telurnya sehingga mengeluarkan ayam jantan. Lalu setelah dewasa, ayam jantan itu mengawini induknya, jelasnya dengan meyakinkan. Lalu Baginda memberi sanggahan, "Bagaimana jikalau induknya telah mati duluan sebelum ayam jantan sempat mengawini induknya?" tanya Baginda. Wajah peserta ketiga sekejap berubah menjadi pucat, dan ia langsung dibawa ke penjara. Tibalah giliran peserta keempat dan dia tidak lain adalah Abu Nawas, maka bersoraklah rakyat yang menonton karena sangat menyukainya. Mereka yakin jika Abu Nawas mampu memberikan jawaban yang tepat. Baginda kembali bertanya seperti biasanya, dan dengan tenang Abu Nawas segera memberi jawabannya. "Yang lebih dulu ada adalah telur. Setelah itu baru ayam," kata Abu Nawas dengan santai. "Coba berikan alasanmu?" tanya Baginda. Abu Nawas kemudian menjawab, "Ayam bisa mengenal telur, tetapi sebaliknya telur tidak bisa mengenal ayam." Baginda Raja kemudian merenung jawaban Abu Nawas. Ia ingin menyanggah Abu Nawas tetapi ia tidak memiliki alasan lagi, karena jawaban Abu Nawas cukup masuk akal. Abu Nawas pun kemudian kembali dengan membawa 10 pundi penuh emas sebagai hadiah baginya. Setelah berhasil menyembuhkan pangeran pewaris tahta, mulai saat itu pula Abu Nawas langsung terkenal menjadi tabib dadakan. Banyak orang-orang dari segala penjuru berkunjung ke rumahnya untuk berobat ataupun sekedar konsultasi ala Abu Nawas. Para tamu yang mendatangi Abu Nawas bermacam ragam, sebagiannya juga terdiri gadis-gadis muda.
Rupanya hal tersebut menimbulkan kecemburuan di hati istri Abu Nawas, apalagi Abu Nawas sering memuji-muji para pasiennya itu terutama para gadis-gadis muda. Suatu hari Abu Nawas dimarahi oleh istrinya. Dahulu sebelum menikah engkau mengatakan jika aku ini sebanding dengan dunia dan isinya, tetapi kemarin aku melihat engkau juga mengatakan itu kepada gadis muda yang menemuimu itu. Kata istrinya kesal, apa kamu sudah lupa, jika dalam kehidupan ini ada dunia lama dan ada dunia baru? Jawab Abu Nawas. Mendengar perkataan suaminya, istri Abu Nawas segera beranjak dengan wajah jengkel penuh kesal. Suatu hari Abu Nawas berjalan-jalan menuju kebunnya. Di kebun Abu Nawas yang lumayan luas itu ditanami tanaman-tanaman buah dan sayur-syuran yang bermacam ragam. Abu Nawas berjalan-jalan menyusuri tiap petak kebunnya melewati bermacam-macam tanaman-tanaman buah segar yang siap untuk dipanen. Abu Nawas sangat bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Suasana pada hari itu cukup terik, sehingga membuat Abu Nawas sangat lelah dan memilih berteduh di bawah sebatang pohon arbei miliknya sambil menyantap bekal makanan yang sudah disiapkan istrinya. Setelah siap menyantap bekal, Abu Nawas kemudian berniat beristirahat sebentar dengan membaringkan badan sambil memperhatikan setiap detil pohon arbei yang rindang itu, mulai dari daun, ranting dan juga buahnya yang lebat bergelantungan. Setelah terus memperhatikan pohon arbei tersebut, tiba-tiba saja terlintas sesuatu di pikirannya. Dalam hatinya bergumam, aku itu heran, apa sebabnya pohon arbei yang sebesar ini namun buahnya hanya kecil saja. Padahal, pohon labu yang kecil merambat dan mudah patah saja bisa menghasilkan buah yang besar-besar. Gumam Abu Nawas dalam hati. Tidak lama berselang, angin kecil pun bertiup meniupi pohon arbei tersebut. Ranting arbei pun bergerak-gerak dan saling bergesekan dan sesaat kemudian ada sebiji buah arbei jatuh tepat di kepala Abu Nawas yang sedang tidak bersorban itu. Kejadian tersebut sungguhlah menjawab pertanyaan Abu Nawas. Ternyata seperti itu jawabannya. Gumam Abu Nawas. Beruntung bagi Abu Nawas di siang itu hanya kejatuhan buah arbei saat sedang beristirahat. Bagaimana jadinya jika saat itu dirinya beristirahat di bawah pohon labu dan kejatuhan buahnya, tidak terpikirkan apa yang akan dialami Abu Nawas. Tuhan telah menciptakan setiap makhluknya dilengkapi dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing, di mana semua itu berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang duduk-duduk bersantai menikmati secangkir teh di teras rumahnya. Tidak lama kemudian, lewatlah serombongan prajurit kerajaan dengan seorang komandannya. Melihat Abu Nawas yang sedang bersantai, sang komandan pun berhenti, bermaksud menemui Abu Nawas untuk menanyakan sesuatu. Sang komandan bertanya, "Wahai Tuan, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" Tanya komandan yang rupanya tidak mengetahui jika yang ditanya adalah Abu Nawas, orang yang cukup terkenal karena kecerdasannya dan kedekatannya dengan Baginda Raja dan ia adalah penasehat kerajaan pada masa itu. Kalau tidak salah di sebelah sana. Jawab Abu Nawas. Di manakah tempat itu? Tanya salah seorang prajurit dengan nada tinggi dan tidak menghargai. Pergilah ke arah sana, lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang. Jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi tanpa terima kasih dan permisi menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka temukan bukanlah tempat bersenang-senang, melainkan sebuah komplek kuburan yang sangat luas. Hal ini tentu saja membuat para tentara berang karena merasa telah dipermainkan oleh pemuda tersebut. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas dan menemuinya. "Wahai Tuan, kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" Tanya sang komandan geram. "Siapakah engkau ini? Berani sekali membohongi kami?"
Tanya salah seorang prajurit. Aku adalah Abdi, jawab Abu Nawas. Komandan dan para prajurit tambah geram dan marah. Prajurit, tangkap dia. Perintah komandan. Engkau akan aku bawa ke panglima kami, untuk diberi hukuman atas perbuatan bohongmu. Kata komandan. Abu Nawas pun ditangkap dan dihadapkan ke panglima mereka. Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan. Kata komandan. Alangkah lancangnya si tuan ini karena sudah berani berbohong pada pasukan kerajaan. Lanjut komandan. Mengetahui orang yang dihadapkan adalah Abu Nawas, panglima bersikap biasa saja, malah dia bahkan memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol yang ada pada tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan sangat heran, ada apa gerangan ini? Setelah itu, panglima pun mendekati Abu Nawas berkata, Tuan Abu, maafkan perbuatan anak buahku di sini ya, karena ketidaktahuan mereka. Kata panglima itu dengan sangat lembut. Mereka berdua memang sudah saling mengenal satu sama lain karena mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundangnya ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya, mendengar permintaan maaf panglimanya. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seketika berubah menjadi rasa takut. Wahai Tuan Abu, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu? Tanya Panglima. Wahai Panglima, mereka memintaku untuk menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Di sana pula dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah SWT, terbebas dari rasa fitnah, kejahatan manusia dan makhluk lainnya, jawab Abu Nawas dengan tenangnya. Komandan pun segera mendekati Abu Nawas dan berkata, Maafkan hamba, Tuanku Abu, andai saja aku mengetahui sebelumnya bahwa Tuan adalah Tuan Abu, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima. Kata komandan lagi, Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar, aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah SWT, termasuk kalian semuanya. Oleh sebab itu bersikaplah sopan pada setiap orang yang kamu temui, tanpa harus membeda-bedakan, kata Abu Nawas. Anda benar Tuan, jawab komandan. Komandan dan prajurit yang telah menangkap Abu Nawas merasa malu jadinya. Sebagai permohonan maaf, mereka kembali mengantar Abu Nawas pulang ke rumahnya. Secara diam-diam suatu hari Raja Harun ar-Rasyid pergi berekreasi ke suatu tempat. Ia ditemani seorang menteri bernama Ja'far, seorang teman minum bernama Yakub dan Abu Nawas. Ketika sedang berjalan, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek menunggang seekor keledai. Tanyai orang tua itu, perintah sang raja kepada Ja'far. Begitu dekat Ja'far menghampirinya, Maaf kek, Anda dari mana? Tanya Ja'far. Dari Basrah, jawab si kakek. Mau kemana? Tanya Ja'far. Mau ke Baghdad, jawab kakek. Ada keperluan apa? Tanya Ja'far. Mencari obat untuk mataku ini, jawab si kakek kembali sambil memperlihatkan matanya yang sakit kepada Ja'far dan Yakub. Tiba-tiba Baginda berbisik kepada Abu Nawas. Kamu ajak ia bergurau. Bisik sang raja. Jangan Baginda. Kasihan ia orang tua. Saya takut ia akan marah. Jawab Abu Nawas. Sudahlah, itu nanti urusanku. Pokoknya ajak ia bergurau. Desak sang raja. Baiklah, kalau begitu, kata Abu Nawas. Abu Nawas beranjak segera menghampiri si kakek kemudian memulai percakapan. Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk obat mata Anda itu, imbalan apa yang akan Anda berikan kepadaku? Tanya Abu Nawas. Pokoknya aku akan memberikan imbalan yang sesuai untukmu. Jawab si kakek. Dengarkan baik-baik resep yang aku berikan ini, kata Abu Nawas. Baik, lekas sebutkan, jawab kakek tidak sabar. Begini, kakek ambil 3 tiupan angin.
3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan ditambah 3 sorot lampu biasa. Setelah semua terkumpul, maka tumbuklah pada sebuah lumpang yang tak berluabang. Selanjutnya Anda taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping, lalu Anda simpan di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan, maka oleskan ramuan itu ke mata Anda yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah Anda akan sembuh, jelas Abu Nawas. Si kakek pun naik pitam. Ia tiba-tiba turun dari keledainya menghampiri Abu Nawas seraya berkata, "Ambil keledai ini sebagai imbalan awal," kata si kakek sambil memalingkan wajahnya. Ia kemudian menambahkan, "Dan jangan lupa, jika setelah menggunakan resepmu itu mataku jadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan berupa seorang budak wanita yang setia melayanimu. Jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu meninggalkan aku, budak wanita itu pasti sudah menjemputmu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu dan memukuli wajahmu sambil berteriak mengolok-olokmu." Mendengar jawaban si kakek yang cukup telak itu, Sang Raja Harun ar-Rasyid seketika tertawa terpingkal-pingkal. "Beri orang tua itu hadiah," kata sang raja sambil menahan tawanya. "Terima kasih, Baginda," jawab si kakek dengan senang hati. Kemudian ia pamit pergi. Sang raja melihat Abu Nawas terbengong-bengong di tempatnya. Karena merasa kasihan sehabis balik dikerjai si kakek gara-gara ulahnya, ia menyuruh Ja'far untuk memberinya hadiah juga. Sudah beberapa kali Abu Nawas membuat Baginda Raja hampir celaka. Akan tetapi ia selalu dapat meloloskan diri dari jeratan hukuman yang mengancamnya. Karena sudah tidak ada cara lain yang tepat untuk menghukum Abu Nawas, Baginda pun menggunakan kekuasaan absolutnya untuk memenjarakan Abu Nawas meski tanpa alasan-alasan yang jelas. Suatu hari cuaca sangat cerah, Abu Nawas dan istrinya pergi berkebun di ladang milik mereka yang tidak jauh dari rumah. Sambil menyeka keringat yang mulai membasahi kening dan sekujur tubuhnya, Abu Nawas berkata pada istrinya, "Wahai istriku, kita sudah mencangkul dari pagi, hingga siang hari begini, tapi baru sepertiga bagian saja yang bisa kita cangkul." Istrinya hanya tersenyum sambil menjawab, "Iya suamiku, kita harus lebih bekerja keras agar 2 hari lagi kita dapat menanam bibit kentang kita." Abu Nawas dan istrinya tidak tahu kalau pengawal kerajaan sedang mencarinya. Terdengar suara teriakan para pengawal yang berteriak-teriak memanggilnya semakin dekat dengan kebunnya. Alangkah terkejutnya ia ketika ia mendekat, tiba-tiba ia langsung ditangkap oleh para pengawal layaknya seorang penjahat. "Hai apa-apaan ini, lepaskan aku, apa salahku?" kata Abu Nawas sambil berontak berusaha melawan. Para pengawal tidak memperdulikan dan segera mengikat tangan Abu Nawas. Sedangkan istri Abu Nawas hanya bisa menangis melihat suaminya dibawa oleh para pengawal itu tanpa mengetahui penyebabnya. Akhirnya Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke penjara kerajaan. Setelah menempuh perjalanan panjang, sampailah mereka ke penjara kerajaan. Segera Abu Nawas dijebloskan dalam penjara yang sempit dan gelap. Abu Nawas hanya bisa merenungi nasibnya sambil berpikir bagaimana caranya supaya ia dapat keluar dari penjara itu. Ia teringat istrinya di rumah, kasihan istrinya, tentu ia merasa sedih dan bingung atas kejadian yang menimpanya kini. Abu Nawas juga teringat ladangnya yang belum selesai ia tanami kentang, dan membayangkan betapa repotnya sang istri mengurus ladang seorang diri. Setelah beberapa hari di penjara, Abu Nawas menemukan ide. Segera ia menulis surat untuk istrinya di rumah, dan isi surat itu berbunyi, "Istriku tercinta, jangan bersedih dengan keadaanku sekarang ini, aku baik-baik saja. Kamu jangan khawatir bagaimana kamu menghidupi dirimu sendirian. Istriku tercinta, ketahuilah kalau kita masih punya simpanan harta karun yang berupa emas, permata dan berlian, semua itu aku kubur di ladang milik kita. Cobalah kau gali, pasti kau akan menemukannya. Gunakanlah untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita selama aku masih di sini." Setelah selesai menuliskan surat tersebut,
Abu Nawas meminta penjaga untuk mengantarkan surat itu kepada istrinya. Penjaga yang dititipi surat itu penasaran dan membuka surat Abu Nawas untuk istrinya tersebut. Setelah mengetahui isi surat tersebut, sang penjaga melaporkan kepada Baginda. Begitu membaca surat Abu Nawas untuk istrinya tersebut, tanpa menunggu lama ia memerintahkan beberapa pengawalnya untuk pergi ke ladang Abu Nawas. Para pengawal tersebut diperintahkan untuk menggali ladang milik Abu Nawas dan mengambil harta karun yang dimaksud Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian sampailah para pengawal itu di ladang Abu Nawas. Tanpa permisi mereka langsung menggali ladang tersebut. Istri Abu Nawas merasa sangat heran melihat banyak pengawal kerajaan yang menggali ladang kentangnya. Sudah seluruh tanah di ladang milik Abu Nawas digali tapi tidak ada harta karun yang dijumpai. Akhirnya para pengawal itu memutuskan untuk menghentikan penggalian dan kembali ke kerajaan untuk melaporkannya pada Baginda. Istri Abu Nawas merasa heran, benarkah para pengawal itu sudah sangat baik membantunya mencangkul ladang selama suaminya di penjara? Abu Nawas yang mendengar kejadian itu, tertawa terpingkal-pingkal. Ia kemudian kembali menulis surat untuk istrinya dan sesuai dugaan Abu Nawas, kembali surat itu diserahkan kepada Baginda terlebih dahulu. Adapun isi dari surat kedua Abu Nawas, istriku tercinta, Baginda Raja sudah sangat baik mengirimkan para pengawalnya untuk membantu kita mengolah tanah di ladang. Sekarang ladang kita sudah dicangkul semua. Sekarang kamu tentu lebih mudah menanam kentang, tidak usah repot lagi mencangkul ladang sebegitu luas. Sabarlah istriku, aku akan cepat pulang karena Baginda adalah orang yang bijaksana. Beliau tahu kalau aku tidak beralah, pasti sebentar lagi aku akan dibebaskan. Setelah membaca isi surat Abu Nawas, Baginda merasa malu kepada dirinya sendiri. Sebagai seorang sultan yang berkuasa tidak sepantasnya lah beliau penjarakan Abu Nawas dengan alasan yang tidak jelas. Meski beliau sangat ingin, beliau sadar akan kekeliruannya itu, kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membebaskan Abu Nawas dari penjara. Pada suatu hari Abu Nawas diundang Baginda Raja dalam sebuah jamuan makan di istana bersama permaisuri kerajaan. Namun tidak asik rasanya kalau hanya mengundang Abu Nawas makan saja. Baginda berencana menguji kecerdasan Abu Nawas untuk menghiburnya. Untuk itu Baginda sudah mempersiapkan 5 butir telur rebus di atas meja makannya. Ketika hendak memulai makan bersama Abu Nawas, tiba-tiba Baginda berkata, "Wahai Abu Nawas, di depanmu ada 5 butir telur. Aku ingin agar kamu yang membagi 5 telur itu secara adil dan tanpa harus memecahkan untuk kita bertiga," kata Baginda Raja. Tanpa ragu-ragu, dengan seketika, Abu Nawas langsung mengambil 5 butir telur tersebut dan berkata, "Yang mulia, ini sebutir untuk Baginda sebab Baginda sudah mempunyai 2 butir. Saya juga sebutir. Sedangkan yang 3 butir ini untuk permaisuri Baginda, sebab dia tidak punya sebutir pun di bawahnya," kata Abu Nawas. Sejenak Baginda terdiam, begitu menyadari maksud dari perkataan Abu Nawas, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Jawaban Abu Nawas tersebut sangat mengena di hati beliau tapi membuat kesal sang permaisuri. Setelah lelah tertawa, akhirnya mereka melanjutkan makan bersama. Pada suatu waktu, salah seorang pemuda biasa di kampung Abu Nawas menjadi kaya mendadak karena mendapat warisan. Sejak itu pula kehidupannya berubah total. Banyak orang-orang di sana yang ingin menjadi temannya. Pemuda itu mulai membangun sebuah rumah yang megah di mana dalam rumahnya diisi dengan banyak barang-barang berharga. Ia pun mempekerjakan beberapa pembantu di rumahnya tersebut. Berita akan kekayaan si pemuda ini cepat tersebar hingga ke pelosok desa. Banyak masyarakat kagum akan megahnya rumah yang dia bangun tersebut. Bukannya mengelola dengan baik harta yang telah didapatkannya itu, akan tetapi sejak pemuda itu tinggal di rumah megah tersebut, ia jadi sering membuat pesta di rumahnya. Teman-temannya pun terus merayunya agar mengadakan pesta yang lebih meriah pada hari-hari selanjutnya. Pemuda itu tidak menyadari jika harta-hartanya hari ke hari semakin menipis sedikit karena telah digunakan untuk berpesta pora. Lama-kelamaan hartanya pun habis. Ia bahkan tidak sanggup membayar seorang pembantunya. Akibatnya, teman-temannya mulai menjauhkannya. Ia pun mulai menyadari kesalahannya.
Kini ia hidup sebatang kara. Suatu hari ia berencana menemui Abu Nawas untuk meminta nasihat. Ia segera berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana ia langsung disambut Abu Nawas. Ia pun langsung mengutarakan maksud kedatangannya. "Wahai Tuan Abu, uangku sudah habis dan kawan-kawanku telah menjauh meninggalkanku. Apa yang seharusnya aku perbuat?" tanya pemuda itu mengeluh. "Jangan khawatir, segalanya akan kembali seperti semula. Tunggu saja beberapa hari ini, kau akan kembali tenang dan bahagia," kata Abu Nawas. "Maksud tuan saya akan segera kembali kaya?" tanya pemuda itu girang. "Bukan begitu maksudku, kau salah tafsir. Maksudku dalam waktu yang tidak terlalu lama kau akan terbiasa menjadi orang yang miskin dan tidak mempunyai teman," jelas Abu Nawas. Pemuda itu hanya bisa menunduk sedih mendengar jawaban Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas melanjutkan penjelasannya jika itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Kemudian Abu Nawas memberi pemuda tersebut nasihat-nasihat agar jika ia mendapatkan rezeki maka gunakanlah di jalan yang benar, kelolalah dengan baik dan benar pula. Pada suatu hari dalam sebuah perjalanan jauh menuju suatu tempat, Abu Nawas merasa kelaparan akan tetapi ia kehabisan persediaan bekal makanan. Selain itu persediaan uang di kantongnya juga sudah menipis, tersisa hanya beberapa keping saja. Padahal perjalanan yang harus ditempuh masih lumayan jauh, jadi sisa uang tersebut tidak akan cukup membantunya meneruskan perjalanan jika ia menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan menghilangkan rasa laparnya yang mulai menyerang pada saat itu. Meski lapar, Abu Nawas tetap melanjutkan perjalanannya walaupun langkahnya sudah mulai gemetar. Karena merasa sudah cukup lapar dan lelah, Abu Nawas akhirnya memilih untuk beristirahat sejenak di sebuah tempat di keramaian. Secara tidak sengaja, Abu Nawas melihat sebuah warung makan di depannya. Karena tidak kuasa menahan rasa lapar, Abu Nawas pun akhirnya memasuki warung tersebut meski tidak berniat membeli makanan. Setelah memasuki warung, Abu Nawas langsung menuju ruangan dapur dan melihat asap yang sedang mengepul dan mengeluarkan aroma yang pastinya menggoda lidah untuk mencicipinya. Abu Nawas terus menghirup aroma-aroma dari masakan yang ada di dapur warung itu. Ia membayangkan seakan-akan ia sedang menyantap makanan yang sangat lezat itu. Setelah ia merasa puas, dan rasa laparnya untuk sementara sudah mereda, Abu Nawas segera beranjak meninggalkan warung untuk melanjutkan perjalanannya. Begitu keluar dari warung tersebut, tiba-tiba sang pemilik warung mengejar dan meneriakinya. "Hai tuan, tunggu dulu, mau kemana kau? Bayar dulu," teriak pemilik warung. Abu Nawas langsung menghentikan langkahnya. Ia heran mengapa pemilik warung itu menghentikannya meminta bayaran, padahal ia sama sekali tidak makan atau minum di warung tersebut. Akan tetapi Abu Nawas tidak mau ambil pusing, ia tetap tenang menghadapi pemilik warung itu. "Mau pergi seenaknya saja, bayar dulu baru boleh pergi," kata pemilik warung itu pada Abu Nawas. Mendengar perkataan pemilik warung itu, Abu Nawas langsung menganggukkan kepala tanda setuju akan membayar. Abu Nawas langsung merogoh kantongnya. Sesaat kemudian ia langsung mengaduk-aduk isi kantungnya yang berisi beberapa keping uang hingga terdengar bunyi, kring, 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 dari kantongnya. "Ayo cepat bayar, itu kan bunyi uangmu," kata pemilik warung itu. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Itu tadi bayarannya, aku bayar pakai bunyi saja karena di warungmu aku hanya dapat baunya saja," jawab Abu Nawas. Si pemilik warung jadi terdiam malu, tidak dapat berkata apa-apa mendengar jawaban Abu Nawas. Bukannya bersedekah pada orang yang membutuhkan, malah meminta bayaran padahal orang tidak makan apa-apa. Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan pemilik warung itu, dan melanjutkan perjalanannya. Suatu ketika keluarga Abu Nawas sedang dilanda himpitan ekonomi. Sudah lama Abu Nawas tidak mendapat pemasukan yang cukup untuk biaya hidup keluarganya. Abu Nawas memiliki seekor keledai kesayangan yang menjadi tunggangannya sehari-hari. Dengan persetujuan sang istri akhirnya Abu Nawas berniat menjual keledainya itu untuk biaya keluarganya. Pada esok harinya,
Abu Nawas segera bergegas membawa keledainya ke pasar untuk dijual. Rencana Abu Nawas diketahui oleh sekelompok komplotan pencuri yang berjumlah 4 orang yang ingin memanfaatkan situasi untuk menipu Abu Nawas. Besoknya Abu Nawas segera bergegas menuju pasar untuk menjual keledainya. Ketika Abu Nawas sedang beristirahat di bawah sebatang pohon dalam perjalanan menuju pasar, tiba-tiba salah seorang anggota pencuri itu menghampiri Abu Nawas seraya berkata, "Kemana engkau akan membawa kambingmu itu wahai Abu Nawas?" tanya pencuri itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas merasa terkejut dan menjadi bingung dengan pertanyaan orang itu yang telah menyebut kambing pada keledainya. "Aku berencana menjualnya." "Tapi ini bukan kambing," jawab Abu Nawas. "Terus apa juga?" tanya orang itu kembali. "Ini adalah keledai," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Apa engkau tidak salah lihat? Coba saja engkau tanya pada orang-orang," kata orang itu kepada Abu Nawas sambil terus berlalu meninggalkannya, tidak mau ambil pusing. Abu Nawas kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Kembali tiba-tiba pencuri kedua menghampirinya dan bertanya, "Mengapa engkau menunggangi kambing wahai Abu Nawas?" Abu Nawas kembali keheranan dan bingung. Ia kemudian menjawab, "Ini keledai bukan kambing," jawab Abu Nawas. "Aku tidak rabun. Kenapa aku harus mengatakan kambing jika itu keledai?" kata orang itu. "Aku pun tidak akan menungganginya jika hewan ini adalah kambing," jawab Abu Nawas kesal. "Oh ya, jika begitu tanyakan saja pada orang-orang yang engkau temui jika engkau tidak percaya," kata orang itu sambil kemudian berlalu. Abu Nawas sama sekali tidak terpengaruh oleh ucapan dua orang yang, Abu Nawas terus berjalan menuju pasar untuk menjual keledainya. Ketika masih dalam perjalanan, ia kembali dihampiri oleh seseorang yang merupakan anggota komplotan pencuri yang ketiga. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, engkau hendak kemana dan mengapa engkau menunggangi seekor kambing?" tanya pencuri ketiga itu. Abu Nawas terperanjat dan merasa sangat bingung. Kali ini hatinya benar-benar mulai ragu karena sudah 3 orang yang ia temui mengatakan kalau yang ia bawa dan tunggangi itu adalah seekor kambing. "Ini adalah kambing," jawab Abu Nawas dengan wajah yang mulai ragu. "Anak kecil pun tahu jika yang engkau tunggangi itu adalah seekor kambing. Apakah matamu mulai rabun wahai Abu Nawas dan apakah telingamu mulai tuli? Tidakkah engkau mendengar ia sedang mengembek?" kata orang itu berusaha meyakinkan Abu Nawas seraya beranjak meninggalkannya. Mendengar perkataan orang tersebut, Abu Nawas mulai bertambah ragu. Ditambah pikirannya yang memang sedang tidak karuan karena ia sangat membutuhkan uang untuk biaya keluarganya. Dengan tubuh lesu ia akhirnya memutuskan untuk beristirahat di bawah sebatang pohon yang rimbun. Abu Nawas terus merenung, apa yang telah terjadi kepadanya dan mengapa ia tidak menyadari jika ia membawa dan menunggangi seekor kambing. Tiba-tiba lamunannya menjadi buyar, karena ada seseorang yang menghampiri dan duduk di dekatnya. Orang itu adalah pencuri yang keempat. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Kambingmu sangat bagus. Apakah engkau akan menjualnya?" tanya orang itu membuka percakapan. "Engkau tidak salah menyebut hewan ini kambing?" tanya Abu Nawas mencoba mencari kebenaran. "Tentu saja aku benar. Ini adalah seekor kambing dan aku tertarik untuk membelinya jika engkau mau menjual," jawab orang tersebut. Kemudian ia menambahkan, "Memang kenapa? Apakah engkau merasa jikalau hewan ini bukan kambing?" Kali ini Abu Nawas benar-benar tidak mau ambil pusing lagi dengan hewan yang ia bawa itu. Abu Nawas kemudian berkata kepada orang tersebut, "Awalnya aku berangkat dari rumahku dengan membawa hewan ini yang kuanggap sebagai keledai menuju pasar dengan niat untuk menjualnya. Dalam perjalanan aku sudah bertemu 4 orang termasuk engkau dan mengatakan jika hewan yang kubawa adalah seekor kambing. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku dan siapa yang benar dan salah. Aku pun tidak tahu. Aku memang berniat menjual hewan ini. Apa engkau serius ingin membelinya?" kata Abu Nawas. "Tentu saja aku serius ingin membelinya," jawab orang itu. "Berapa kau hargai?" tanya Abu Nawas. "Jika engkau mau, aku akan membayar seharga 3 dirham," jawab orang itu. "Baiklah aku setuju," jawab Abu Nawas.
Setelah menjual keledai yang disangka kambing tersebut, Abu Nawas kembali ke rumah menemui istrinya dan menceritakan apa yang terjadi. Sontak istrinya menjadi sangat marah pada Abu Nawas. Bagaimana bisa wahai suamiku engkau menjual seekor keledai seharga 3 dirham hanya karena orang-orang yang engkau temui di jalan mengatakan itu kambing? Apakah engkau tidak menyadari mungkin mereka adalah kelompok pencuri? Mengapa engkau tidak bisa menunggu dan menjualnya ke pasar? Tanya istrinya dengan marah. Abu Nawas hanya duduk terdiam tidak bisa berkata apa-apa karena ia memang benar-benar telah ditipu mentah-mentah. Bagaimana bisa ia yang biasanya memiliki banyak akal dapat dibodohi oleh sekelompok pencuri? Ia merasa kesal karena istrinya terus memarahinya. Akan tetapi ia sadar akan kesalahan yang ia lakukan dan memaklumi istrinya yang kecewa padanya karena memang mereka sedang terhimpit ekonominya. Keesokan harinya ketika suasana rumah tangganya sudah tenang, Abu Nawas mulai memikirkan berbagai cara untuk mengembalikan kerugiannya. Abu Nawas menemukan sebuah cara mujarab untuk membalas tipuan komplotan pencuri yang telah berhasil membodohinya. Ia kemudian berangkat menuju hutan mencari sebatang pohon yang akan dijadikan sebagai tongkat penghasil uang. Setelah menemukan sebatang pohon untuk dijadikan tongkat, ia kemudian kembali ke kota. Sesampai di kota ia singgah di sebuah warung. Abu Nawas kemudian mengacungkan tongkatnya kepada pemilik warung. Pemilik warung itu langsung menghidangkan makanan dan minuman yang diinginkan Abu Nawas. Ia juga mengunjungi ke toko yang lain. Hal serupa juga terjadi. Ia hanya mengacungkan tongkatnya dan kemudian pemilik toko langsung memberikan barang yang diinginkan Abu Nawas tanpa harus membayar. Orang-orang yang menyaksikan merasa sangat heran dengan keajaiban tongkat Abu Nawas. Ia bisa mendapatkan apa yang diinginkan tanpa harus membeli dan hanya dengan mengacungkan tongkat saja. Berita ini terus tersiar dari mulut ke mulut hingga sampai ke telinga komplotan para pencuri yang telah menipunya. Komplotan pencuri itu akhirnya sepakat untuk kembali membodohi Abu Nawas dan mendapatkan tongkat ajaibnya. Para pencuri itu berpikir, jika mereka mendapatkan tongkat ajaib itu pasti mereka akan cepat kaya. Akhirnya mereka menemui Abu Nawas yang kala itu sedang duduk di warung yang sering ia singgahi. Abu Nawas yang sebenarnya sangat marah pada mereka, berpura-pura tersenyum menyambut mereka seakan merasa sebelumnya ia tidak pernah ditipu mereka. Salah seorang dari komplotan itu bertanya kepada Abu Nawas, "Tongkatmu bagus, apakah engkau akan menjualnya?" Tanya orang itu kepada Abu Nawas. Dalam hati Abu Nawas merasa sangat gembira karena mereka akhirnya masuk perangkap. "Tidak, aku tidak akan menjualnya," jawab Abu Nawas cuek. "Kami akan membeli dengan harga yang sangat tinggi," kata salah seorang dari mereka. "Oh ya? Berapa sanggup kalian akan membayarnya?" tanya Abu Nawas berpura-pura tertarik. "Kami akan membayar seharga 300 keping dinar emas," kata orang itu serius. "Dengan uang sebanyak itu engkau akan hidup enak beberapa bulan tanpa harus bekerja," tambah salah satu pencuri tersebut. "Tapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki," kata Abu Nawas berpura-pura menolak tawaran mereka. Para komplotan pencuri itu terus berupaya meluluhkan Abu Nawas agar bersedia menjual tongkatnya. Dengan berpura-pura berat hati, akhirnya Abu Nawas berkata, "Baiklah akan kujual tongkat ini pada kalian. Tapi kalian harus menjaganya dengan baik. Jika tidak kalian akan merasakan akibatnya," kata Abu Nawas sedikit meyakinkan. Tanpa panjang cerita lagi, komplotan pencuri tersebut segera membeli tongkat ajaib Abu Nawas. Setelah menerima 100 keping dinar emas, Abu Nawas kemudian meninggalkan para pencuri itu dan kembali ke rumah menjumpai istrinya. Ketika para komplotan pencuri itu hendak meninggalkan warung, mereka mencoba menggunakan keajaiban tongkat itu kepada pemilik warung dan berharap agar minuman dan makanan yang mereka makan tidak diminta bayaran. Salah seorang pencuri yang memegang tongkat mengacungkan tongkatnya kepada pemilik warung. Sudah barang tentu pemilik warung itu marah dan berkata, "Apa maksudmu mengacungkan tongkat kepadaku?" tanya pemilik warung itu dengan nada marah. "Bukankah Abu Nawas mengacungkan tongkat ini kepadamu dan engkau memberikan apa yang diinginkan dan tidak meminta bayaran?"
Tanya mereka yang mulai kebingungan. Benar sekali, tapi harus kalian ketahui. Jika Abu Nawas telah menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelumnya dan ia juga berpesan jika aku harus memberikan makanan yang ia inginkan setiap ia mengacungkan tongkat kepadaku. Jawab pemilik warung itu. Ternyata kita telah tertipu dan rugi besar. Kata salah seorang pencuri itu dengan sangat kesal. Para komplotan pencuri itu akhirnya sadar jika mereka sudah tertipu mentah-mentah. Mau tidak mau mereka pun terpaksa menerima kenyataan, karena telah berani memperdayai Abu Nawas sebelumnya. Suatu hari Abu Nawas pergi ke sebuah warung untuk minum teh bersama beberapa temannya. Ketika sedang asyik bersenda gurau tiba-tiba seorang teman berkata kepadanya, "Wahai Abu Nawas, kali ini kami punya sebuah tantangan untukmu. Tapi kami rasa engkau tidak akan sanggup melakukannya," kata salah satu teman kepada Abu Nawas. "Jelaskan seperti apa tantangan kalian?" tanya Abu Nawas. "Kami menantangmu untuk memantati sang baginda raja. Tapi kami rasa engkau tidak akan sanggup melakukannya. Karena sudah jelas engkau pasti tidak akan berani melakukannya. Sebab baginda pasti akan langsung memancungmu atas penghinaan yang engkau lakukan." Kata temannya lagi kepada Abu Nawas. "Aku berani melakukannya. Sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya yang patut aku takuti. Sekarang apa imbalannya jika aku sanggup melakukannya?" tanya Abu Nawas kepada temannya. "Kami akan memberimu 100 keping emas. Selain itu baginda harus tertawa ketika melihatmu menunjukkan pantat padanya," kata teman kepada Abu Nawas. Abu Nawas menerima tantangan mereka dan kembali ke rumah. Teman-teman Abu Nawas meyakini bahwa kali ini Abu Nawas pasti tidak akan lolos dari hukuman baginda. Apalagi harus membuat tertawa setelah dipantati, pasti itu sangat mustahil. Di rumah, Abu Nawas sedang berpikir bagaimana caranya memantati baginda raja akan tetapi baginda akan tertawa ketika melihatnya. Akhirnya Abu Nawas mendapat akal agar nanti rencananya dapat berjalan mulus. Beberapa hari berikutnya Abu Nawas diundang ke istana oleh baginda raja untuk menghadiri sebuah acara jamuan kerajaan. Semua pembesar dan orang-orang terdekat istana diundang. Baginda juga mengundang raja-raja dari negeri sahabat. Oleh sebab itu beliau membuat sebuah pesta yang sangat megah. Hari pelaksanaan acara jamuan telah tiba. Abu Nawas tidak segera berangkat menuju istana untuk menghadiri acara jamuan tersebut. Ia sengaja datang sedikit terlambat, sedang teman-temannya mengawasinya dari kejauhan. Karena datang terlambat, setibanya di istana ia mendapat tempat duduk paling belakang sehingga baginda raja mengira ia tidak hadir di pesta tersebut. Para ahli pidato mulai menyampaikan ceramahnya satu persatu, membuat para tamu undangan terkesan. Tibalah giliran baginda raja menyampaikan pidatonya sekaligus sebagai sambutan kepada para tamu undangan. Ketika baginda sedang menyampaikan pidato, baginda raja melihat Abu Nawas sedang duduk di atas tanah di tempat paling belakang dari tamu-tamu lain. Selesai berpidato beliau lalu memanggil Abu Nawas untuk duduk di depan. Baginda berkata, "Wahai Abu Nawas, kenapa engkau duduk di belakang? Dan kenapa engkau duduk di atas tanah? Majulah ke sini dan duduk di atas karpet bersama kami." "Ampun baginda, hamba memang sudah duduk di atas karpet," kata Abu Nawas kepada baginda. "Karpet yang mana wahai Abu Nawas?" tanya baginda. "Karpet yang hamba bawa sendiri baginda," jawab Abu Nawas. Baginda keheranan dan kembali bertanya, "Dari tadi aku tidak melihat karpet di tempat dudukmu?" tanya baginda kembali. "Apakah baginda benar-benar ingin melihatnya?" tanya Abu Nawas sambil beringsut ke depan menghampiri baginda. "Ya cepat tunjukkan kepadaku," jawab baginda makin penasaran dan merasa aneh melihat perilaku Abu Nawas. "Baiklah baginda yang mulia," jawab Abu Nawas. Abu Nawas yang telah berada di hadapan baginda langsung berdiri kemudian menungging membelakangi baginda raja menunjukkan potongan karpet yang sudah ditempelkan pada pantatnya kepada baginda. Spontan baginda raja langsung tertawa terbahak-bahak kemudian diikuti dengan tawa para tamu yang hadir karena menyaksikan tingkah lucu Abu Nawas yang menempelkan karpet di pantatnya.
Teman-teman Abu Nawas yang menyaksikan dari kejauhan salut melihat Abu Nawas yang tidak kehabisan akal bulusnya bisa meloloskan diri dalam semua kondisi. Mereka pun harus rela memberikan 100 keping untuk Abu Nawas karena telah berhasil melewati tantangan mereka.